Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Pramuda Medianti. Perkenalkan, nama saya Lucy Murni. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya Clarissa Nusantari. Nama saya Wahyudi Nirianti. Di sini kami memilih perusahaan jasa, yaitu berupa perusahaan Gojek, yang di dalamnya kita akan membahas tentang case sukses, lalu hambatan perusahaan, lalu faktor transformasi ekonomi, dan yang terakhir itu kategori perusahaan jasa. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu case sukses. Case sukses dari perusahaan Gojek yang pertama itu senang belajar. Perlu kita ketahui bahwa CEO dan founder dari Gojek yaitu Nadiem Makarim. Sebelum beliau menjadi Menteri Pendidikan, beliau menjabat sebagai CEO dan juga founder dari Gojek itu sendiri. Dan beliau itu orangnya yang suka belajar dan juga orangnya yang aktif, sehingga beliau diterima di Universitas Harvard, di mana di universitas tersebut hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam Universitas Harvard itu. Lalu yang kedua yaitu adaptasi terhadap lingkungan, di mana di Jakarta itu adalah masalah utamanya yaitu ada kemacetan. Di sini Nadiem Makarim itu mencari bagaimana supaya kemacetan itu dapat diminimalisir. Lalu yang ketiga yaitu ada mencari peluang hingga ke lapangan, yang mana beliau dari kemacetan itu bagaimana supaya tidak menambah kemacetan di daerah Jakarta itu sendiri yang membuat polusi semakin banyak. Lalu yang keempat yaitu ada sabar memulai bisnis dari nol. Dari dulu memang Gojek belum terkenal dan banyak orang yang menganggap bahwa Gojek ini mahal lah atau jaminannya tidak berkualitas lah dan lain sebagainya. Jadi di sini kuncinya adalah sabar. Dan dari tahun ke tahun Gojek pun semakin dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu tidak mudah berputus asa. Ya, benar sekali, karena dengan berputus asa semua yang kita lakukan, semua bisnis yang kita bangun akan menjadi perusahaan yang tidak maju. Lalu tidak mudah berpuas diri. Dengan kita tidak mudah berpuas diri, maka kita akan berambisi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan itu. Lalu yang terakhir, memfokuskan diri pada solusi, bukan pada janji. Perlu kita ketahui bahwa statement-statement apapun itu, walaupun itu perkataan manis dan lain sebagainya, jika tidak dibarengi dengan usaha dan tindakan, maka semuanya akan sia-sia. Yang selanjutnya yaitu ada langkah strategi di masa yang akan datang dari perusahaan Gojek. Kami merangkumnya menjadi 4. Yang pertama yaitu mulai merilis fitur Gojek Lite, di mana setiap orang mempunyai smartphone yang berbeda-beda, di mana ada yang RAM-nya kecil, ada juga yang RAM-nya besar. Lalu di sini kami membagi rata, mau yang RAM kecil ataupun yang RAM besar, mereka dapat menginstal Gojek ini sendiri. Dengan menginstal Gojek Lite ini, maka dengan RAM yang kecil dapat menginstal Gojek ini walaupun dengan fasilitas yang terbatas. Lalu yang kedua yaitu menambah layanan transaksi pembayaran. Yang kita sudah ketahui, Gojek itu dapat membayar dengan GoPay dan juga dengan cash. Di sini kita menambah dengan cara dapat membayar dengan debit dan ATM lainnya. Lalu yang ketiga yaitu membuat kartografi untuk menyesuaikan agar maps lebih akurat. Pengalaman saya saja bahwa saya tidak pernah memesan Gojek di kos saya dikarenakan jangkauan dari maps itu tidak akurat. Jadi tidak di depan kos saya sendiri, melainkan berada di dalam kampus. Maka dari itu maps-nya harus lebih akurat lagi. Lalu yang terakhir yaitu ekspansi internasional. Gojek ini baru tersedia di Indonesia. Bagaimana caranya supaya Gojek ini dapat berkembang di negara-negara lain juga? Saya akan menjelaskan tentang hambatan dari perusahaan Gojek serta action plan perusahaan Gojek ke depannya.
Hambatan perusahaan Gojek yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama, persaingan yang kompetitif, menambah security, kesulitan memperluas jaringan Gojek, mempertahankan talenta terbaik. Yang pertama itu persaingan yang kompetitif itu seperti sekarang itu kan transportasi online itu ada banyak, bukan cuma Gojek. Ada Grab, Maxim, dan di sini gimana tugas Gojek itu bisa membuat orang-orang itu tetap tertarik pada Gojek walaupun banyaknya transportasi lain. Yang kedua, meningkatkan security itu seperti meningkatkan keamanan Gojek. Kan biasanya tuh banyak kasus tentang pesanan-pesanan fiktif, itu kan merugikan pihak Gojek. Jadi, Gojek di sini mempunyai tugas untuk membuat keamanannya itu lebih baik. Yang ketiga, mempertahankan talenta terbaik itu seperti mempertahankan driver-driver terbaik, driver-driver yang ramah dan bisa diharapkan oleh semua konsumen. Yang keempat itu kesulitan untuk memperluas jaringan Gojek. Itu contohnya seperti di daerah-daerah yang agak susah jaringan sinyal, seperti di NTT itu nggak semua kota di sana tuh ada Gojek. Ada Gojek, Grab atau Maxim tuh nggak semuanya. Jadi di sini tuh Gojek kayak memperluas jaringannya itu biar bisa sampai ke kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya action plan Gojek ke depannya, yang pertama menambah programmer, yaitu menambah orang-orang yang mampu mengelola tentang keamanan Gojek agar keamanan Gojek ini jadi lebih baik dan sedikitnya kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam Gojek. Yang kedua, melakukan training terhadap driver-driver baru seperti kayak memberikan pengajaran-pengajaran terhadap driver baru, cara melayani konsumen, cara memesan makanan, atau cara mengatur atau menjalankan aplikasi Gojek dengan baik. Yang ketiga, marketing public relation itu seperti kegiatan perusahaan untuk menyampaikan tentang informasi Gojek kepada konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor transformasi dari perusahaan Gojek. Nah, yang pertama yaitu ada bisnis Gojek menghasilkan kelestarian keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini berhubungan langsung dengan manajemen strategis dari sebuah perusahaan Gojek itu sendiri. Nah, keunggulan kompetitif ini didapatkan dari mana? Jadi, ketika seseorang telah memakai jasa Gojek dan orang tersebut juga pernah memakai jasa lain selain Gojek, maka orang tersebut akan merasakan bahwa Gojek memiliki nilai yang lebih dari yang lain. Sehingga di sini, maka orang tersebut pasti kedepannya akan memilih Gojek sebagai jasa yang akan mereka pakai. Berarti di sini keunggulan kompetitif dari Gojek yaitu dia bisa bersaing unggul dengan perusahaan atau jasa lainnya. Lalu ada yang kedua yaitu bisnis Gojek menghasilkan nilai pelanggan yang tinggi. Nah, nilai pelanggan yang tinggi ini mereka bisa merasakan ketika para pengguna Gojek menggunakan jasa Gojek. Nah, di sini pasti mereka akan merasakan bahwa Gojek ini memiliki manfaat yang lebih sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Berarti di sini bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada jasa yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan nilai pelanggan dari transformasi, itu meningkatkan nilai tambah Gojek. Nah, jadi ketika nilai pelanggan itu meningkat, mereka bisa merasakan hal yang lebih, maka di sini nilai tambah dari Gojek pun akan mereka berikan karena mereka merasa bahwa manfaat yang diberikan oleh Gojek itu sesuai dengan harapan mereka. Mereka akan dapat menilai bahwa Gojek memiliki nilai tambah. Lalu yang keempat yaitu ada peningkatan nilai tambah Gojek dapat melestarikan keunggulan kompetitif Gojek. Jadi ketika para pengguna sudah merasakan bahwa ternyata Gojek memiliki nilai tambah dari jasa yang lain, maka di sini Gojek otomatis akan unggul karena dia dapat bersaing dengan jasa lain dan Gojek ini memiliki nilai plus atau memiliki nilai yang unggul daripada jasa-jasa yang lainnya. Nah, lalu saya juga akan menjelaskan mengenai faktor service ekonomi. Jadi faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan jasa yaitu adalah suatu hal atau sebuah peristiwa di mana hal tersebut dapat mempengaruhi, mendorong, serta menumbuhkan suatu kegiatan usaha atau produksi yang di dalamnya itu
adalah mengandung dari pada cara pelayanan untuk customer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor yang mendorong penggunaan Gojek. Yang pertama itu ada harga sudah pasti. Kenapa bisa dibilang harga sudah pasti? Karena waktu kita mau pakai layanan Gojek, itu kan kita harus memesan dulu lewat aplikasi. Nah, di dalam aplikasinya itu tuh sudah ada harga gitu yang tertera di situ berapanya gitu. Pokoknya itu udah pasti. Bisa ada biaya tambahan kalau kita itu mesennya itu tuh di luar wilayah gitu. Itu tuh bisa kena biaya tambahan, dan sewaktu-waktu juga bisa berubah harga pada Gojek itu. Jadi pengalaman saya dulu itu waktu saya mau pakai layanan Gojek ini, sekarang waktu saya ngecek harganya itu tuh 15. Terus beberapa menit kemudian waktu dicek lagi harganya jadi 18 atau 19 kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah tergantung jamnya, mungkin itu udah memasuki jam sibuk. Jadi yang kedua itu ada driver yang ramah. Jadi pasti semua driver Gojek itu akan memberikan layanan yang ramah. Seperti kalau kita lagi nunggu Gojek itu kan pasti kan kalau Gojek itu pasti atas nama ini ya kayak gitu. Itu Gojek biasanya kan kayak gitu. Selain kayak gitu juga nanti di dalam perjalanan biasanya kan ada, nggak semua sih, tapi ada abang-abang atau bapak-bapak gitu pasti nanya, dari mana mbak, mau kemana, terus oh kuliah di mana, pasti kan ada kayak gitu. Itu termasuk salah satu driver yang ramah gitu. Nah, yang ketiga, driver banyak tersedia. Driver banyak tersedia itu jadi waktu kita mau pesen driver, waktu kita ngecek nih di aplikasinya itu tuh driver itu banyak, ada di mana-mana. Rata-rata itu tuh dia nyebar gitu loh. Walaupun kita ada di daerah mana, tapi ada orang yang mesen dan nyantolnya itu tuh di kita, ya udah. Terus yang keempat ada driver cepet tiba di lokasi penjemputan. Jadi drivernya itu tuh cepet nyampenya di lokasi. Kalau kamu lagi di mana, pasti drivernya tuh cepet, karena driver yang menerima layanan Anda tadi, layanan yang kita pesen itu tuh driver yang ada di deket-deket situ, makanya drivernya itu tuh bisa cepet sampai di lokasi gitu. Dan yang kelima ada tersedia banyak layanan dalam aplikasi. Jadi di aplikasi Gojek itu nggak cuma Gojek aja, ada banyak. Contohnya kayak GoRide itu ojek online. Terus Gokar itu mobil, ada Gobok. Kalau kita mau pindah rumah gitu, kita bingung bawa angkut barang-barang pakai apa, yaitu pakainya Gobok gitu. Terus ada Gosen yang kita kalau yang mau nganter barang, mau kirim barang gitu. Terus ada Gomart, kalau kita mau belanja kebutuhan apa gitu, kebutuhan sehari-hari, itu kita bisa pakai Gomart. Terus ada banyak lah, pokoknya ada Gomall juga, kita kayak belanja di mall tapi online pakainya. Terus kalau kita mau makan gitu, terus kita males nih beli keluar, itu juga ada GoFood, kalian bisa pakai layanan GoFood. Terus yang keenam itu ada tersedia promo yang menarik. Jadi di Gojek itu tuh menyediakan promo-promo yang menarik. Biasanya Gojek itu menggunakan GoPay. Jadi kalau kita nggunain GoPay itu tuh lebih murah gitu. Sama juga kalau umpamanya di Shopee gitu, lebih murah kalau pakai ShopeePay, kita bisa dapat gratis ongkir gitu. Kenapa Gojek itu tuh ngasih promo yang menarik? Karena untuk menarik atau mempengaruhi konsumen biar konsumen itu tuh pakai Gojek aja gitu loh, pakai layanan Gojek aja daripada layanan-layanan yang lain, umpamanya kayak GrabFood gitu. Terus di GrabFood itu tuh nggak ada promo untuk memesan makanannya, sedangkan di GoFood itu ada. Akhirnya orang-orang banyak yang ke GoFood gitu, makanya di Gojek ini nih dikasih promo yang menarik. Yang ketujuh, malas keluar rumah untuk mengambil atau mengantarkan sesuatu.
Yang tadi udah dibahas, kalau kalian itu males membeli atau mengantar atau mengambil sesuatu, itu bisa menggunakan layanan di aplikasi Gojek yang udah disebutkan tadi. Untuk kalian bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang banyak tadi di dalam Gojek. Terus yang kedelapan, aman. Itu pasti, karena pekerja yang ada di Gojek kemungkinan kecil untuk melakukan kejahatan. Nyaman, itu udah pasti. Terus yang ke-10 itu ada pembayaran tidak harus dengan tunai. Jadi kalau kita mau pakai layanan Gojek, itu pembayaran itu tuh nggak harus dengan uang tunai, tapi kita bisa pakai GoPay gitu. Terus yang terakhir itu terdapat layanan pengaduan konsumen. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kalian itu ada keluhan pas pakai layanan Gojek, itu kalian tuh bisa aduin aja ke Gojeknya langsung gitu. Biasanya itu tuh ada di dalam aplikasinya itu tuh udah disediain tentang pengaduan konsumen. Contohnya, kalau orang yang bekerja di perusahaan Gojek terus dia tuh kayak melakukan penipuan gitu, nah kalian tuh bisa langsung aduin aja. Di situ tuh nanti tuh ada fitur-fiturnya yang bisa kalian gunain, yang bisa kalian manfaatin. Selain itu, di dalam fitur itu kita juga bisa kayak melacak status yang udah kita buat melaporkan pekerja tadi yang melakukan penipuan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perusahaan Gojek. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor pendorong penggunaan Gojek. Seperti harga yang terjangkau, driver yang ramah, juga pastinya aman dan nyaman. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi dari tukang ojek pengkolan ke ojek online atau Gojek. Sebelumnya, masyarakat kita sudah banyak sekali, bahkan sangat akrab dengan tukang ojek pengkolan. Kenapa disebut tukang ojek pengkolan? Karena para driver ojek menunggu para customer di pengkolan atau ganggang. Namun hal tersebut tidak efektif karena para customer terkadang harus berjalan agak jauh untuk menuju pengkolan ojek tersebut. Di sini, akhirnya muncullah perusahaan yang disebut perusahaan Gojek. Nah, perusahaan Gojek termasuk ke dalam kategori perusahaan jasa transportasi yang merupakan aktivitas intangible. Nah, perusahaan Gojek ini menggunakan aplikasi online untuk memanfaatkan jasa transportasinya. Jadi, jika kita ingin memesan driver dari ojek online Gojek ini, kita harus menggunakan aplikasi online, yakni aplikasi Gojek. Nah, tujuan diadakannya perusahaan Gojek ini untuk memenuhi kebutuhan serta memperoleh keuntungan dan laba. Nah, perusahaan ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan juga sangat bermanfaat dalam keadaan darurat. Misalnya kita sedang tidak ada transportasi di rumah, kita bisa dengan mudah untuk menghubungi driver Gojek. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah dan kata kami mohon maaf. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.